harusnya kepala daerahnya akhir masa jabatannya itu di 2022 dan 2023 itu ditiadakan pilkadanya. Apa sih sebenarnya keengganan pemerintah untuk tidak merevisi RUU Pemilu tersebut? Apa yang melatar belakangi? Kita ini tidak lupa ya terhadap rekaman apa yang disampaikan oleh pejabat publik kita gitu. Jadi alasan itu, argumen itu menyesuaikan dengan cuaca gitu. Pemilu raya digelar pada 2024 mendatang. Banyak penolakan pada tahun itu. Penolakan muncul baik karena perkara teknis yang dinilai bakal sangat sulit dan menyita sumber daya manusia sampai perkara hitung-hitungan politis. Di 2024 ini lebih berat tugasnya. Kan kita baru saja menyelesaikan pilkada di tengah pandemi. Betul. Di Sumsel, kabarnya para figur kuat bakal dirugikan, khususnya para incumbent. Mulai dari masa jabatan berkurang, sempat putus sebelum tarung periode kedua, sampai besarnya pertaruhan untuk naik level dari bupati ke calon gubernur. Simak ulasan saya. Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Ibu Titi Anggraini, adikku tercinta yang smart ya, dan selalu bersedia untuk diwawancarai, apalagi terkait soal pemilu dan demokrasi. Apa kabar, Ti? Baik, alhamdulillah Yuweni sehat. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya Yu, Ayu juga. Amin, amin. Baik, Mbak Titi berasal dari Lahat, jadi kita selalu berbahasa Palembang. Oke, baik. Ti, coba tolong kasih pencerahan ini kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya karena baru saja pemerintah mengumumkan bahwa pemilu serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, diawali dari Pilpres ya, tolong saya nanti dikoreksi, April 2024, kemudian berlanjut ke Pilkada 2000 bulannya November ya kalau nggak salah. Pilpres dan Pileg 2024 April dan berlanjutnya ke Pilkada itu pada bulan November. Ini sebenarnya sesuatu yang gimana ya? Boleh dibilang kalau menurut Titi ini dipaksakan dan kemudian manfaatnya itu lebih banyak ataukah mudaratnya? Ya, terima kasih Yu Weni. Ini bahasan yang sangat penting ya Yu, karena di masyarakat kita juga belum terlalu banyak yang mendapatkan informasi dengan jelas soal apa yang kita bahas hari ini. Padahal ini sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hak politik kita, yaitu hak untuk memilih, termasuk juga bagi yang berminat untuk maju, hak untuk dipilih. Jadi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada saat ini, kita merujuk kepada dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, itu mengatur Pileg Pilpres. Dan yang kedua, Undang-Undang tentang Pilkada, Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah 3 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang terakhir. Intinya dua undang-undang inilah, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Kalau di Undang-Undang Pemilu itu kan jelas ya, kita memilih anggota legislatif dan presiden wakil presiden secara serentak, artinya pada hari yang sama, waktu yang sama, TPS yang sama. Dan di 2019 kita pemilihan serentak yang pertama kali menggabungkan Pileg Pilpres. Kita akan mengulangi lagi dalam siklus 5 tahunan itu pada 2019. Nah, selain pemilu serentak legislatif presiden, ternyata di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, di pasal 201 ayat 8 itu disebutkan pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota secara nasional diselenggarakan pada bulan November 2024. Jadi tadi Yuweni sudah menyebutkan kan, di 2024 itu ada perhelatan elektoral besar 2 kali dalam setahun. Pileg Pilpres bersamaan,
pilkada nasional seluruh Indonesia, berarti seluruh Sumsel juga akan bersamaan Betul. di bulan November. Nah, terkait dengan usulan waktu, kalau tadi Weni menyebutkan April, itu ternyata kalau berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh KPU, karena di tahun yang sama KPU harus menyelenggarakan dua pemilihan yang berbeda dan itu semua agenda besar begitu ya. KPU ternyata mengusulkan waktu yang lebih cepat untuk pemungutan suara. Ketika RDP dengan DPR yang lalu pada tanggal 15 Maret KPU mengusulkan untuk pileg pilpres itu pilihannya ada dua Kalau tidak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yang kedua usulannya adalah pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Jadi itu pilihan untuk opsi pileg pilpresnya. Kalau tidak 14 Februari, ya 6 Maret sama-sama di hari Rabu. Tujuannya apa ini dipercepat? Supaya menghindari tumpukan beban penyelenggaraan tahapan. Karena kalau tidak dipercepat, kita kan tahu ya selesai pemungutan penghitungan suara tidak selesai begitu saja. Ada ada rekapitulasi suara dulu, prosesnya itu panjang begitu, bisa sampai berbulan-bulan. Lalu ada sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Makanya mayoritas di 2019 anggota DPR dan DPRD itu baru dilantik antara Juli sampai Agustus untuk provinsi. Sementara untuk DPR RI itu 1 Oktober pelantikannya. Nah, maka KPU kemudian memajukan hari pemungutan suara usulannya ke Februari atau Maret. Tetapi ini belum diputuskan, baru usulan. Nah, untuk pilkadanya sendiri, berarti gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, seluruh provinsi, kabupaten kota, itu diusulkan pada hari Rabu 13 November 2024. Ini luar biasa kompleksitasnya pasti. Karena walaupun hari pemungutan suaranya berbeda, di antara itu kan ada tahapan-tahapan yang akan beririsan atau menumpuk. Termasuk kalau pilpresnya ada putaran kedua. Karena kenapa? Iya benar. Meskipun di 2014 dan 2019 kita capres-cawapresnya hanya 2 pasangan calon, tapi bukan tidak mungkin di 2024 misal ada 3 pasangan calon. Ternyata dari 3 pasangan calon itu tidak ada yang memperoleh 50% plus 1 suara untuk menjadi calon terpilih. Berarti kan harus ada putaran kedua. Nah, bisa saja di antara waktu pemungutan suara yang diusulkan KPU itu dengan November ada putaran kedua pilpres. Jadi ini yang kemudian banyak mendapatkan kekhawatiran, kritik, dan sebenarnya ini coba waktu pada awal 2020 dan juga terakhir awal 2021 dinormalisasi begitu ya, bisa dikatakan bahasanya dinormalisasi jadwalnya supaya tidak terlalu berat gitu. Karena kenapa? Pilkada serentak 2024 itu kan artinya menyatukan semua pilkada. Dampaknya apa? Daerah-daerah yang harusnya kepala daerahnya akhir masa jabatannya itu di 2022 dan 2023 itu ditiadakan pilkadanya, termasuk provinsi kita Sumatera Selatan dan provinsi tempat saya tinggal hari ini Banten gitu ya. Kalau Banten itu berakhir 2022. Kalau Sumatera Selatan bersama total ada 17 provinsi lain itu 2023. Artinya tidak ada pilkada di daerah-daerah ini. Mereka akan dipimpin oleh penjabat gitu ya, penjabat gubernur atau penjabat bupati wali kota, dan baru akan pilkada pada November 2024. Nah, waktu itu sempat ada usulan untuk menormalisasi supaya tidak seperti ini, supaya tidak di 2024 melalui usulan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum, di mana di dalam RUU pemilu itu diusulkan 2022 tetap ada pilkada, 2023 tetap ada pilkada, baru pilkada serentak nasionalnya seluruh Indonesia pada tahun 2027. Tetapi kemudian diputuskan oleh Balek, Badan Legislasi DPR, Menkumham, dan Panitia Perancang DPD pada tanggal 9 Maret lalu, RUU Pemilu yang tadinya sudah masuk salah satu RUU Prioritas Prolegnas 2021 itu kemudian ditarik
batal masuk prolegnas 2021. Nah, dengan demikian posisinya tidak ada tuh saat ini rencana untuk mengubah jadwal tadi pemilu serentak dan juga pilkada serentak pada tahun yang sama 2024 walaupun pemungutan suaranya berbeda bulan. Itu kondisi kita hari ini Yuweni. Jadi kalau tidak ada betul-betul tidak ada perubahan undang-undang, tidak ada pembatalan undang-undang baik oleh pembuat undang-undang ataupun Mahkamah Konstitusi, 2024 ada dua agenda elektoral besar yang harus diselenggarakan di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Penjelasannya sangat clear dan ini kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalkan, apa sih sebenarnya keengganan pemerintah untuk tidak merevisi RUU Pemilu tersebut? Apa yang melatar belakangi? Ya, kalau untuk menjawab itu kan pasti pernyataan publik pemerintah normatif ya Yu ya. Yang pertama katanya RUU Pemilu ini jangan sering-sering diubah, kita laksanakan dulu deh gitu. Masa undang-undang pemilu pilkada dikit-dikit diubah gitu ya. Itu alasan normatif yang muncul di masyarakat. Yang kedua adalah upaya katanya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang kita anut, dalam hal ini sistem pemerintahan presidensil. Karena kalau akhir masa jabatan presiden dengan gubernur, bupati, wali kota itu tidak terlalu jauh, maka nanti presiden terpilih hasil pemilu 2024 itu bisa langsung mengorganisir atau bisa dikatakan menyusun program pembangunan sampai ke daerah itu selaras dengan visi misi dan program dimiliki oleh presiden. Jadi konsolidasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya itu lebih bisa berjalan berkesinambungan karena akhir keserentakannya itu bareng gitu. Dan bisa juga itu dipicu dengan upaya pemenangan yang dilakukan bersama-sama antara kandidat presiden dengan kandidat eksekutif daerah. Karena kan waktu pemungutan suaranya nggak jauh ya. Jadi kalau misalnya pemilu presidennya taruhlah bulan Maret, sementara pilkadanya di bulan November, pasti ada koordinasi untuk kepentingan pemenangan, sehingga ada relasi yang lebih kuat dengan daerah. Itu beberapa alasannya gitu. Atau yang ketiga, ya sudahlah kita laksanakan dulu deh desain jadwal yang ada sekarang. Masa belum dilaksanakan sudah menyatakan bahwa jadwal seperti itu tidak bagus atau kurang menopang pemilu yang berkualitas gitu. Itu alasan-alasan normatifnya. Tetapi kalau saya menduga ya, kenapa kemudian undang-undang pemilu tidak diubah, jadwal pilkada tidak diubah, ya karena memang ada faktor kepentingan pragmatis yang saling bertemu di antara pemerintah dan partai dalam hal ini presiden, pemerintah dan presiden di dalamnya tentu, dan partai-partai politik yang ada di DPR. Jadi pemerintah, Titi mau bilang bahwa yang diuntungkan dalam hal ini adalah partai-partai besar. Ya bisa dikatakan begitu ya. Makanya saya sebut sebagai ada kepentingan pragmatis yang bertemu. Walaupun sebenarnya revisi undang-undang pemilu atau RUU pemilu tadi ketika pertama kali diusulkan itu kan ketua komisi 2-nya dari Partai Golkar ya. Tapi kemudian kenapa ketika ada suara pemerintah enggan merevisi, lalu partai-partai rame-rame balik badan gitu. Hampir semua partai balik badan kecuali hari ini ada dua partai yang tetap menginginkan revisi, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Karena kalau pilkada dan pemilu dan pilkadanya di satu tahun yang sama itu memerlukan yang pertama adalah energi dan konsolidasi kekuatan internal partai yang sangat besar. Bayangkan, mengurus pileg pilpres saja itu partai tidak udah, apalagi di saat yang sama mereka harus menyiapkan pencalonan pilkada di 33 provinsi, karena Jogja kan gak ada pilkada langsung ya untuk gubernur, dan sisanya kabupaten kota, kecuali kabupaten kota di DKI Jakarta. Itu butuh konsolidasi organisasi, struktur organisasi yang sangat kuat. Dan yang kedua, dana gitu ya, keuangan untuk menggerakkan mesin-mesin politik dan konsolidasi internal partai. Dengan skema seperti itu, partai-partai besar jauh lebih diuntungkan. Jadi kalau untungnya partai besar, tentu mereka skema ini lebih memberi insentif bagi mereka untuk membangun konsolidasi dan menghadapi kerja-kerja pemenangan, terutama partai berkuasa gitu ya. Ini secara
hitung-hitungan kepartaian. Dan yang kedua, bagi Pak Jokowi sendiri, ketika tidak ada pilkada di 2022 dan 2023, ya, ini dianggap mengurangi kegaduhan terkait dengan politik dalam negeri gitu, sehingga kan Pak Jokowi di akhir periode pemerintahannya bisa lebih berkonsentrasi, apalagi kalau yang memimpin daerah itu penjabat. Kalau gubernur itu kan ditetapkan oleh presiden berdasarkan usulan dari Menteri Dalam Negeri. Tapi Pak Mendagri kan sudah mengatakan presiden yang akan menentukan siapa penjabatnya. Di 2022 UNI itu ada 7 provinsi yang akan berakhir masa jabatannya. Di antaranya Musi Banyu Asin kalau di Sumatera Selatan. Kalau itu kabupaten kota. Oh oke. Oh gubernur, oke ya. Yang gubernur itu ada 7. Nah kalau untuk di 2013 itu beragam, tapi ada yang berakhir di 2013, ada yang di 2014. Totalnya ada 17 provinsi dan itu provinsi besar semua. Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Nah ini presiden yang akan mengangkat penjabat. Penjabat ini diambil dari aparatur sipil negara dalam jabatan tinggi madya. Nah itu sesuai undang-undang aparatur sipil negara dan undang-undang pemerintahan daerah. Nah di akhir masa jabatannya tentu presiden akan lebih mudah mengkonsolidasikan tim eksekutif di daerah untuk menuntaskan rencana pembangunan atau program-program yang masih tersisa begitu. Tetapi ya lagi-lagi kalau bagi saya, karena saya pekerja demokrasi, sebelum masuk ke situ, kenapa partai seperti PAN dan P3 juga setuju RUU Pemilu tidak direvisi? Karena tidak direvisi, ambang batas parlemennya kan tidak berubah, tetap 4%. Lalu alokasi kursi ke dapilnya tidak berubah, tetap seperti yang pemilu lalu. Padahal RUU Pemilu itu yang sempat diusulkan di prolegnas itu, dalam naskahnya ambang batas parlemennya naik jadi 5%. Dan atau parliamentary threshold-nya ya, dan tidak hanya berlaku untuk DPR RI, tapi juga ada ambang batas parlemen untuk provinsi dan kabupaten kota. Dan bagi partai menengah kecil ini tentu tidak menyenangkan gitu ya, karena dengan 4% aja ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kita, ada 7 partai peserta pemilu 2019 yang tidak lolos masuk DPR, dan hanya ada 9 yang bisa lolos. Apalagi kalau dinaikkan jadi 5%, peluang untuk masuk parlemen kan makin berat gitu. Oh, jadi itu yang menyebabkan. Tadi saya menyebut ada kepentingan yang saling bertemu nih antara pemerintah, partai kecil, partai menengah dengan partai besar. Tetapi lagi-lagi yang rugi kan kita, kita pemilih. Karena kenapa? Misal suatu daerah misalnya ingin mendapatkan kepemimpinan langsung yang dipilih oleh rakyat, karena kan itu hak kita, hak politik kita, dijamin oleh undang-undang dan konstitusi. Tetapi karena jadwalnya baru akan pilkada serentak nasional di 2024, hampir 2 tahun daerah dipimpin oleh penjabat orang yang bukan kita pilih langsung gitu. Dan kekhawatirannya adalah jangan sampai ini membuka kotak Pandora untuk mengubah pendirian langsung menjadi pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Misalnya contoh begini UNI, ternyata dipimpin oleh penjabat yang diangkat itu lebih berkualitas nih pembangunan daerah, kesejahteraan lebih bisa dijamin karena tidak ada ekses-ekses kepentingan politik dan seterusnya. Ya sudah, kalau gitu kita tidak usah pilkada langsung, kita ganti saja dengan pilkada tidak langsung. Jadi kembali ke zaman dulu. Betul. Jadi jangan sampai ada kotak Pandora yang terbuka karena hal-hal yang seperti itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi catatan ya. Kalau saya sih inginnya kepala daerah saya ya saya pilih sendiri, gitu. Bukan dropping dari pusat. Karena kenapa? Saya menghendaki pemimpin itu adalah pemimpin yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rakyat dan masyarakat di suatu daerah. Oke, gitu, baik. Maaf, panjang lebar. Nggak apa-apa, panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi, kalau tadi saya boleh dibilang ambil garis besar dan juga kemudian saya simpulkan, sebenarnya yang rugi adalah masyarakat. Kemudian karena kepentingan pragmatis tadi saling bertemu, masyarakat pun tidak terdidik secara demokrasi, ya kan? Karena juga pasti ada hal-hal pragmatis yang akan terjadi di sana,
money politics juga pasti akan terjadi meskipun itu sulit dibuktikan. Lalu apa dong harapan bagi masyarakat Indonesia yang katanya demokratisasinya harus semakin kuat? Ya, ini memang sebuah dilema, termasuk begini ya, Yuweni ya. Batalnya pembahasan RUU Pemilu dan ditariknya RUU Pemilu dari Prolegnas sebenarnya merefleksikan ada perencanaan yang tidak baik dan tidak efektif dari pembuat undang-undang kita. Bayangkan, sebuah RUU itu sudah disusun naskahnya, sudah ada naskah akademiknya, RUU Pemilunya sudah ada, sudah dikonsultasikan dengan membahas bersama para pakar. Saya sendiri diundang DPR RI itu sampai 3 kali. Lalu ketika itu dikirim ke Balek juga sudah melakukan proses harmonisasi dan sinkronisasi. Ketika ingin diketuk palu di paripurna kan berarti harus lewat badan musyawarah dulu atau Bamus. Tiba-tiba Bamusnya bilang ini harus di-drop dari Prolegnas. Berapa bayangkan uang negara yang sudah dihabiskan untuk menyiapkan RUU Pemilu yang sudah sedemikian panjang perjalanannya dan melibatkan beberapa pakar, hampir semua pakar mengatakan perlu dilakukan revisi, penguatan atau perbaikan di dalam undang-undang pemilu kita, lalu batal gitu. Dan batalnya pun bisa dikatakan tidak melibatkan publik, argumen-argumennya juga tidak terlalu terbuka. Yang kita tangkap ini kan hanya soal undang-undang pemilu jangan terlalu sering diubah. Loh, kalau jangan terlalu sering diubah, kenapa kemudian proses di DPR pada awalnya yang melibatkan semua partai merumuskan RUU Pemilu gitu ya. Nah, ini harusnya juga jadi evaluasi rakyat terhadap DPR dan pemerintahnya soal perencanaan yang boros, yang tidak terukur dan kemudian juga tidak akuntabel gitu. Nah, kemudian apa yang kita bisa harapkan dari 2024? 2019 saja Yuweni itu kompleksitasnya luar biasa. Dan itu pemilu yang paling kompleks dan rumit di dunia. Data angkanya terbukti. Pada 2019 untuk pemilu DPR ada 17.500.000 lebih suara pemilih yang sudah diberikan itu tidak bisa dihitung karena tidak sah atau masuk kategori invalid votes, surat suara tidak sah. Artinya apa? Pemilih sudah datang ke TPS, memberikan suaranya, tapi suaranya tidak bisa dihitung karena surat suaranya tidak sah. Apakah karena dia salah coblos dan seterusnya. Dan itu setara dengan 11,12%. Padahal rata-rata surat suara tidak sah atau invalid votes di dalam pemilu global itu hanya antara 3-4%. Bayangkan, artinya kan pemilu kita ini tidak mudah alias membingungkan. Nah, bagaimana dengan 2024? Di tahun yang sama, ada pileg, ada pilpres, walaupun bulannya berbeda, tetapi di saat yang sama, diskursus soal pilkada juga sudah mulai masuk. Belum lagi misalnya pilpres yang mendominasi pileg dan lain sebagainya. Jadi, harapan saya itu sebenarnya ya, kalau boleh masih berharap, saya sih berharapnya pilkada itu tidak di 2024. Dan termasuk kalau bisa pileg pilpres itu jangan terlalu berat lah. Dengan 5 surat suara dan sistem proporsional terbuka, kita itu bingung pemilih, terlalu banyak kandidat, terlalu banyak calon. Akhirnya apa? Pragmatis dalam memilih. Pilih aja deh yang nomor urut 1, padahal gak kenal sama caleg yang lain kan gitu. Pilih aja deh yang cantik. Nah itu dia, makanya kan ada anggota DPD yang sampai sengketa hasil di MK hanya karena dibilang fotonya Photoshop kan, bukan foto yang sebenarnya gitu. Unik juga ya hal-hal yang begitu sampai dibawa ke MK gitu. Tetapi itu refleksi bahwa sebenarnya pemilu kita ini perlu dibuat lebih mudah begitu. Kalau saya berharap Yuweni, ya janganlah gitu ya pileg pilpres di tahun yang sama. Lagi pula ini sebenarnya agak merugikan dalam warga negara untuk mengontrol partai. Akhirnya kita kalau kita nggak puas dengan partai, kita tuh harus tunggu udah 5 tahun lagi deh. Puas nggak puas 2031 baru ada 2029 kan dari 2024 5 tahunnya 2029. Ya mau tidak mau harus tunggu 5 tahun gitu. Akhirnya partai ini kan hanya bekerja menyambangi rakyat, berinteraksi dengan rakyat,
ketika mereka masuk tahapan-tahapan pemilu, kan, tahapan-tahapan elektoral. Nah, nanti ya sudah ramenya itu baru paling 2 tahun sebelum hari pemungutan suara. Jadi sisanya ya diam-diam saja gitu. Akan berbeda yuk kalau sistemnya itu misalnya ada jeda. Contoh ya, kalau usulannya DPR kan pilkada serentak nasionalnya 2027 ya Yu ya. 2024 kita misalnya pemilu legislatif, pemilu presiden. Nah, 2027 itu ada pilkada misalnya. Setidaknya kita itu kalau kita tidak puas dengan aktor-aktor politik yang ada dan dia maju lewat pilkada, kan kita bisa evaluasi langsung. Misalnya gini, ada anggota DPR nih, dan ternyata anggota DPR-nya ini punya minat untuk jadi calon kepala daerah. Karena misalnya pilkadanya 2027, 2024 kan dia terpilih anggota DPR. Pasti dia nggak akan berani macam-macam dong membuat kebijakan yang kontroversial dan lain sebagainya. Pasti dia akan jaga performanya. Atau kemudian kalau dia tidak menjaga performanya, masyarakat rakyat masih bisa mengevaluasi dia ketika dia maju pilkada. Jadi untuk apa? Makanya kan ada beberapa anggota DPR yang ketika dia maju atau aktor-aktor elit dari partai yang maju pilkada tidak serta-merta membuat dia terpilih gitu. Tetapi yuk kalau semua diborong 1 tahun, ya sudah, baik-baik ke masyarakatnya 2 tahun sebelum hari pemungutan suara aja. Apalagi masyarakat kita katanya amnesia politiknya tuh cepat gitu ya, tinggi, cepat lupa, tinggi. Nah, termasuk elit politiknya juga amnesia politiknya juga relatif cepat. 2019 semua mengeluh, pemilunya rumit, pemilunya berat, jangan sampai terulang kembali. Tiba-tiba sekarang memutuskan hal yang sama untuk 2024 gitu. Jadi, ya saya sih sebenarnya khawatir ya untuk 2024 itu jangan sampai kita sekedar berpemilu tapi hanya prosedural begitu ya. Tetapi aspek substansi demokrasi dan penguatan masyarakatnya justru terpinggirkan gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau menurut analisa Titi, jadi untuk 2024, apakah kemudian dengan wacana atau dengan ya boleh dibilang agak pemaksaan ya, ini harus tetap berlangsung, itu akan menurunkan partisipasi pemilih atau enggak? Kalau turun partisipasi itu belum tentu. Karena kenapa yuk? Masyarakat Indonesia itu baik terkait dengan keterlibatan elektoral. Contohnya di Pilkada 2020. Kenapa angka partisipasinya tetap tinggi? Banyak faktor. Yang pertama adalah karena kita itu merekayasa, bukan berarti jelek ya, rekayasa ini engineering maksudnya. Mengengineer mengkondisikan luar biasa pelayanan kepada pemilih yang maksimal. Kita meliburkan hari pemungutan suara sehingga masyarakat itu tidak ada hambatan ketika mereka harus pergi ke TPS. Nah, ketika pemungutan suara itu diliburkan, TPS-nya dibangun di dekat rumah, lalu bagian dari memberikan suara itu bagian dari kohesi sosial, bertemu dengan tetangga, silaturahmi, dan masyarakat kita kan komunalismenya itu sangat tinggi gitu ya Yulia. Dan apalagi di TPS itu kita bisa berjumpa dengan tetangga kita, bisa foto-foto, betul, foto-foto, diskon dari merchant ada gitu di situ. Betul. Nah, jadi kalau dari soal partisipasi, Indonesia itu tidak perlu bingung-bingung amat gitu. Dalam skala global pun Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat partisipasi paling tinggi di dunia. Untuk pileg pilpres kemarin kan 81%, untuk pilkada 75%. Itu masuk deretan paling tinggi partisipasi elektoralnya. Tapi apakah maknanya sesuai dengan yang dikehendaki? Pemilih datang ke TPS, dia sadar betul konsekuensi dari pilihannya. Dia memilih karena dia betul-betul kenal dengan siapa calonnya, paham visi misi program dan gagasan yang dibawa oleh partai dan calon, bukan digerakkan oleh uang, apalagi digerakkan oleh politisasi sara dan lain sebagainya, tapi karena dia sadar implikasi dari pilihannya bagi pembangunan daerah dan pembangunan negara. Ternyata belum tentu gitu. Makanya kalau bicara indeks demokrasi yuk, komponen partisipasi elektoral kita tuh tinggi, komponen partisipasi politik kita tuh tinggi.
Tapi kalau sudah bicara soal pemerintahan keterwakilan, lalu checks on government, pengawasan pada pemerintahan melalui parlemen yang efektif, lalu komponen terbebas dari korupsi atau indeks anti korupsi, lalu kemudian kesetaraan politik dalam konteks paling sederhana soal keterwakilan perempuan misalnya, ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan. Jadi secara prosedural, secara partisipasi menggerakkan pemilih ke TPS, saya sih yakin mudah menggerakkan pemilih Indonesia. Berarti Apalagi pemerintah, kalau udah ada maunya nih, iklan layanan masyarakatnya kan tiap hari ya Ibu ya. Seperti di pilkada kemarin nih, Tribun juga dapat banyak iklan kayaknya. Alhamdulillah. Jadi pasti pemerintah saya yakin akan all out untuk menyosialisasikan pileg pilpres dan pilkada 2024. Tetapi belum ada skenario yang cukup meyakinkan bahwa tadi kebingungan masyarakat, kompleksitas teknis, masyarakat yang mendapatkan informasi betul-betul baik terkait dengan isi program kandidat, politik transaksional kita bisa atasi, itu belum ada jaminan hari ini. Jadi bisa jadi indeks demokrasi kita menurun, tapi bukan dalam konteks partisipasi elektoralnya, tetapi justru dalam aspek yang lebih berorientasi pada bekerjanya instrumen demokrasi atau institusi demokrasi, produk dari pemilihan langsungnya gitu ya. Jadi kalau ibarat lagu tuh lain di bibir, lain di hati. Ya contohnya kan gini yuk, kemarin ketika pilkada, kenapa pilkada tetap harus 2020? Karena pilkada adalah momentum mengendalikan COVID, menjadi alat stimulus ekonomi. Ada aja alasannya ya? Ada gitu ya, atau kemudian sebab penjabat itu seperti sopir cadangan. Iya. Kalau daerah dipimpin sopir cadangan tidak akan efektif. Nah sekarang Sopir cadangan bakal banyak. 2024 alasannya terbalik semua dari ya, jadi alasannya pejabat itu sama efektifnya kok dengan pemimpin definitif, bahkan kita bisa pastikan betul-betul yang profesional. Ini dalam hati, mudah-mudahan kita ini tidak lupa ya terhadap rekaman apa yang disampaikan oleh pejabat publik kita gitu. Jadi alasan itu, argumen itu menyesuaikan dengan cuaca gitu, walaupun cuaca tidak sama selalu dengan iklim. Ini ironi banget ya, semuanya jadinya juga paradoks ini. Jadi pesan terakhir buat Titi yang penggiat demokrasi tentu saja kepada masyarakat Indonesia, tapi khususnya di Sumatera Selatan, apa? Ya kalau saya tuh bangganya sebagai orang Sumatera Selatan, karena orang Sumsel tuh berani, outspoken gitu ya, kritis gitu. Itu ciri orang Sumsel, termasuk perempuan. Karena saya dididik dalam kultur Sumatera Selatan yang tidak mengenal perbedaan perlakuan baik laki-laki atau perempuan gitu, dan terbiasa berdialog, membangun diskursus komunikasi politik secara terbuka. Nah ini yang harusnya selalu kita pelihara, nilai-nilai ini dalam kehidupan kita keseharian. Jadi sebagai warga negara, partisipasi politik kita itu bukan cuma di bilik suara, tetapi kita juga harus mengevaluasi, mengawasi, mengontrol terus kinerja para pemimpin daerah kita, para wakil rakyat kita, dan kemudian sampai saat pemilu dan pilkada, kita melakukan evaluasi atas apa yang sudah mereka kerjakan gitu, dan terus menjaga nalar kritis kita. Dengan demikian maka siapapun yang sedang menjabat, mereka harus selalu ingat bahwa mereka diawasi oleh masyarakatnya, mereka diawasi oleh konstituennya gitu. Jadi itu harapan saya sih ya, tetap menjadi masyarakat Sumatera Selatan yang kritis, yang berani, yang membangun terus diskursus demokrasi, tapi bukan yang menjadi korban politik uang, apalagi perilaku koruptif. Karena makin kesini saya makin sedih nih. Benar. Makin banyak kepala daerah di Sumsel yang kena OTT KPK gitu ya. Apalagi ada satu kasus terakhir kan, kepala daerah meninggal dunia, wakilnya juga ditahan. Ini harusnya menjadi evaluasi dan refleksi kita sebagai masyarakat Sumsel yang sebenarnya karakternya tidak seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kalau ngobrol sama Titi nggak bisa cepet karena penjelasannya pasti panjang kali lebar, tetapi disampaikan dengan secara runut dan clear. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali, semoga selalu sehat.
ya. Terima kasih Weni. Makasih banyak. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saat ini saya sedang berada di ruang Ketua KPU Sumsel, Bapak Amrah Muslimin. Beliau menggantikan Ibu Kelly Mariana yang meninggal pada 17 Januari dan kemudian tempat Ibu Kelly dipercayakan berdasarkan kesepakatan ya Pak ya? Betul. Per 8 Maret 2021 kita tentu berduka sangat dalam karena Bu Kelly ini sungguh sosok yang luar biasa sebagai Ketua KPU Sumsel, sudah menjalankan tugas bersama komisioner lainnya ya untuk melaksanakan pilkada serentak sukses, dan kita nggak tahu perjalanan hidup seseorang. Akhirnya Bu Kelly meninggal karena COVID. Semoga beliau sudah tenang di alam barzah. Amin. Amin. Dan sekarang saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Amrah. Ya, tentang isu yang lagi sangat seru. Ya kan, sangat panas. Tentang pemilu 2024 yang akan terselenggara secara serentak. Serentaknya itu karena akan ada apa aja? Akan ada pemilu presiden pada bulan April atau Maret ya. Kemudian akan ada pemilu legislatif DPD, DPR dan DPRD. Kemudian pada bulan yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemilihan kepala daerah di bulan November. Pak Amrah, KPU Sumsel sendiri masa tugasnya akan sampai kapan? Kita berakhirnya di 7 November 2023. 2023 berarti sudah selesai masa tugas. Selesai. Sementara pemilu serentak akan berlangsung. Itu gimana bisa dijelaskan kepada masyarakat? Jadi memang KPU ini kan masa periodisasinya 5 tahun. 5 tahun, jadi kemarin kita juga seperti itu sesungguhnya di 2000 melaksanakan pelaksanaan Pileg ya 2019 itu kita melanjutkan tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU periode sebelumnya. Nah cuman memang di 2024 ini menjadi sesuatu yang menurut saya ya lebih berat tugasnya. Bayangkan kita baru saja menyelesaikan pilkada di tengah pandemi. Betul. Dan pekerjaannya luar biasa. Maaf sampai kami harus kehilangan ketua kami, ya kan? Nah, 2024 apakah pandemi ini akan berakhir atau belum? Itu menjadi pertanyaan yang seharusnya kalau menurut saya yang harus menjadi bahan yang betul-betul menjadi dasar pemerintah dan DPR untuk menentukan apakah 2024 ini tetap dilaksanakan itu atau akan ada perubahan-perubahan di tahun-tahun berikutnya. Itu yang penting. Tetapi pada kenyataannya RUU Pemilu tidak direvisi, ya kan? Berarti akan tetap terselenggara sesuai dengan Undang-Undang tahun 2017 kalau saya nggak salah. Berdasarkan pada itu ya. Pasca ditariknya revisi Undang-Undang Pemilihan ya. Jadi kalau kita bicara 2024 ini maka ada undang-undang yang memayunginya adalah Undang-Undang 7 2017 itu yang memayungi pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif. Kemudian ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang memayungi pelaksanaan pilkada serentak di 2024. Nah, dua-duanya ini disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk tidak dibahas revisinya. Artinya memang sekarang yang terjadi adalah KPU dan penyelenggara yang lain sudah harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan pemilu dan pilkada itu di tahun yang sama ya, di 2024. Bahkan tahapannya sudah mulai dimulai katanya pertengahan tahun depan ya? Ya. Berarti termasuk anggaran mesti disiapkan dan segala macam. Itu sebenarnya Anda tuh mau bilang KPU itu siap atau enggak sih? Kalau dari sisi KPU ya, kalau KPU ini kan ketika undang-undang itu sudah memerintahkan, maka tidak ada alasan lain bagi KPU sebagai penyelenggara untuk menargetkan kegiatan ini sukses.
Mau tidak mau, contoh kasus saja. Ketika pilkada di tengah pandemi, itu pemerintah melaksanakan atau memutuskan untuk melanjutkan tahapan. Karena perpunya dikeluarkan, maka kami konsisten terhadap itu. Dan publik bisa menilai bahwa kami berhasil melaksanakan itu. Nah, tapi pilkada di tengah pandemi dan di tahun yang sama, yang tahapan itu sangat banyak sekali beririsan. Ya. Contoh yang harus diperhatikan ya, misalnya kita bicara soal pilkada saja. Pilkada ini didanai oleh APBD. Pileg APBN. Pertanyaannya, untuk pileg 2024 dan pilkada, sumber dananya dari mana? Karena menurut kami pilkada dan pileg itu beda. Karena selama ini ketika kita tanya petugas KPPS kami mau didanai oleh pilgub atau pilkada atau pileg, maka jawabnya adalah pasti mereka pengen didanai oleh APBD karena honornya lebih besar. Ya kan? Nah, kalau ini diwacanakan didanai seluruhnya oleh APBN, maka tentu yang akan menjadi persoalan bagi kami akan ditemukan kesulitan ketika proses perekrutan. Itu yang kecil ya, masalah yang kecil saja. Kemudian belum ketika proses pilkada dan pileg ini beririsan. Pilkada itu pencalonannya harus didukung oleh partai politik yang memiliki kursi. Maka dari itu ketika kita bicara pilkada, maka tahapan pencalonan itu harus tepat. Kapan itu ditetapkan kursi, kapan itu ditetapkan jadwal pencalonan, itu harus tepat. Karena pilkada tidak mungkin dilaksanakan tanpa ada calon. Betul. Itu. Siapa yang menjadi pengantin? Iya. Kan? Banyak sekali sebenarnya kompleksitas itu yang bakal saya perkirakan menjadi menjadi halangan ya buat kami di 2024, apalagi untuk Sumatera Selatan. 2024 ini, 2023 akhir itu adalah masa transisinya KPU. Jadi KPU provinsi itu berakhir November, sementara KPU kabupaten itu berakhirnya 7 Januari 2024. Nah, bayangkan nanti KPU kabupaten itu dilantik 7 Januari, terus mereka sudah dihadapkan pada persoalan tahapan yang tidak ada jeda sama sekali. Kalau dulu enak, 2014 pileg selesai, kita lanjutkan dengan pilpres. Ada jeda tahapan. Ada jeda tahapan. Nah, kita diuji di 2019. Faktanya banyak sekali penyelenggara kami yang di bawah yang akhirnya kelelahan. 700, sedikitnya 700 yang meninggal, Iya. 5.000 yang sakit. Yang sakit. Nah, itu yang menjadi yang bagi saya ya, bagi saya ke depan itu KPU RI memang harus betul-betul menyiapkan dari sisi aturan, bagaimana pola perekrutan, kemudian bagaimana nanti dibutuhkan sekali penyelenggara yang bukan hanya memiliki kemampuan atau wawasan kepemiluan, tapi juga stamina yang kuat dan integritas yang tinggi. Karena memang bayangkan kita bicara soal pileg pilpres saja di 2019. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, terutama di proses pungut hitung dan rekapitulasi. Dan untung di Sumatera Selatan tidak ada persoalan-persoalan yang muncul. Nah, bayangkan kalau di 2019 itu kalau belum ditemukan format-format yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di 2019, nah itu akan semakin tinggi tekanan terhadap teman-teman penyelenggara pemilu. Jadi Anda ini kan mau bilang bahwa oke lah, sebagai pelaksana KPU tetap akan menyelenggarakan semua itu, tetapi dengan cara yang simpel. Betul. Contohnya gimana? Contoh begini, pilkada ini memunculkan sebuah memunculkan sebuah sistem rekapitulasi yang menurut saya harus diadop di 2019. Ada yang disebut dengan sistem informasi rekapitulasi.
Jadi sistem informasi rekapitulasi ini atau disingkat Sirekap ini betul-betul membantu penyelenggara. Nanti ke depan kalau Sirekap ini dipakai, tidak ada lagi tahapan tingkatan rekapitulasi di tingkat ad hoc. Nah, ini yang menurut saya akan memunculkan satu efisiensi. Tidak banyak lagi KPU menggunakan kertas. Jadi semuanya by teknologi. By teknologi digital. Ya, jadi petugas KPPS ketika sudah menghitung itu langsung dipoto, ya. dikirim ke sistemnya softwarenya KPU RI, dan masyarakat bisa langsung melihat angka berapa yang diperoleh oleh partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang terjadi saat ini adalah yang saya lihat ya, teman-teman DPR masih belum belum mau merubah sistem dari manual ke sistem dengan cara-cara digital. Apa penyebabnya kira-kira, asumsi Anda? Kalau menurut saya, kalau saya lihat ya, teman-teman DPR sampai sekarang pun ketika dia voting pun dia masih manual. Di DPR itu Mbak bisa lihatlah bagaimana proses voting mereka manual. Padahal untuk kelas sedikit orang itu sebenarnya voting itu sangat cepat dan simple. Nah, artinya kita bukan hanya masyarakat umum, termasuk elit politik pun masih dalam tata kutip ya, masih belum tidak terlalu percaya dengan bagaimana sistem aplikasi teknologi ini bisa dipercayai sepenuhnya. Jadi mungkin asumsi masyarakat bahwa atau asumsi elit bahwa KPU dapat memainkan suara dalam sistem itu. Padahal kalau menurut saya justru itulah yang mengakibatkan nanti Sirekap ini ketika diaktualisasikan ini akan menjadi pintu masuk bagaimana suatu saat pemilu kita ini adalah e-voting. E-voting. Jadi untuk 2024 Anda pun belum yakin itu terselenggara e-votingnya? Kalau dari KPU ya, dari KPU, Sirekap ini menjadi sesuatu yang menurut pimpinan kami wajib kita aplikasikan. Jadi menjadi suatu hal yang niscaya. Ya, niscaya. Tapi tinggal bagaimana teman-teman DPR melihat itu ya. Apakah kalau kita bicara DPR tentu maka kemudian banyak muatan politik. Iya, itu yang menjadi persoalan. Teman-teman sebenarnya kalau dari KPU sendiri ya, kalau saya juga boleh menyarankan bagaimana nanti KPU RI itu bisa paling tidak memaparkan secara kompleks, secara keseluruhan, bagaimana Sirekap itu bisa membantu justru teman-teman DPR itu melihat hasil pemilu dan pilkada itu up to date. Berarti memang harus didorong terus ya, semua pihak harus mendorong. Harus didorong. Karena memang salah satu untuk menghilangkan kompleksitas proses penghitungan suara, karena memang Indonesia ini kan pemilunya paling rumit sedunia. Nah, maka dari itu sebagai penyelenggara saya kira KPU RI sudah tepat memunculkan ide-ide itu dalam rangka untuk paling tidak meminimkan kompleksitas itu. Bagaimana ke depan kita pengen TPS itu tidak ada lagi. Jadi kita bicara soal ketika e-voting, KPU sudah menyiapkan tempat-tempat di mana masyarakat bisa mendatangi sendiri tempat-tempat e-voting itu. Nah, kalau itu tidak dimulai dari di 2024, ya kita akan seperti ini terus menurut saya. Capek ya. Capek. Dan itu saya kira bukan peserta pemilu yang merasakan capek dan dampaknya itu ya kami sebagai penyelenggara, terutama teman-teman yang di bawah ya. Kita bayangkan bagaimana teman-teman di bawah itu dihargai dengan honor di bawah UMR, tapi mereka wajib menyelesaikan tugas itu dalam waktu yang dibatasi. Dan ketika mereka melampaui batas itu, ada sanksi pidana bahkan ketika mereka tidak menyelesaikan itu. Jadi kompleksitas di 2024 ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya, apakah memang ketika kita bicara pemerintah, apakah pemerintah sanggup melaksanakan apa yang ditawarkan oleh KPU nanti ketika memang pelaksanaan pilkada dan pemilu itu dilaksanakan di tahun yang sama. Oke. Nah, kemudian tadi kan Anda juga sudah bilang bahwa masa kepemimpinan Pak Amran dan kawan-kawan itu sampai November 2023.
Kemudian nanti itu seperti apa ya? Akan ada proses seleksi ulang. Seleksi kembali ya kembali. Jadi KPU misalnya kami dari KPU provinsi ini karena semuanya baru 1 periode, masih terbuka ruang untuk kembali ikut seleksi. Tapi kan persoalan seperti saya ya Mbak ya, saya sudah 18 tahun mengabdikan diri sebagai penyelenggara. Kemudian peristiwa kami kehilangan Yuk Kelly itu buat saya membekas sekali ya. Bagaimana saya dihadapkan pada sebuah peristiwa, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa semua rencanamu, semua rencana kalian, semua jabatanmu, semua jabatan kalian itu ketika Tuhan mau aku menghendakinya sekarang, tak ada satupun yang bisa menghalangi itu. Maka dari itu kami pada posisi sekarang ini sedang dalam suasana bagaimana kepergian Yuk Kelly ini membuat kami menjadi saya tidak ingin dikatakan hilang arah ya, tapi berkuranglah keinginan kami untuk mencoba untuk berbicara mau jadi nggak, mau jadi lagi nggak di 2024 gitu. Karena tugasnya berat, kemudian kita betul-betul dikuras ya, energi kita habis. Apalagi 2024 itu tidak bicara 7 kabupaten Mbak, ada 17 KPU kabupaten. Jadi KPU yang ke depan itu harus berwawasan kepemiluan yang tinggi, punya stamina yang baik, dan punya integritas yang baik. Dan itu menjadi buat kami ya, buat saya secara pribadi adalah sebuah, kalau saya ilustrasikan ya kaca yang harus saya berkaca di depan bagaimana apakah saya memenuhi kriteria 3 itu. Kalaupun memang tidak, tugas kami adalah menyiapkan teman-teman. Saya kira banyak juga teman-teman yang KPU kabupaten yang punya kemampuan yang bisa melanjutkan tugas-tugas kami. Jadi boleh dibilang Pak Amrah ini sudah sampai pada tahap yang apa ya? Peristiwa Bu Kelly sangat membekas ya. Ya, jadi membekas. Jadi apa ya boleh dibilang? Ya udah jalanin aja untuk masa kepemimpinan yang ini, kan ya. Yang penting semuanya dijalankan dengan ikhlas, nggak ada ambisi apapun, gitu ya boleh dibilang ya kan? Nggak ada ambisi apapun karena Tuhan Maha Kuasa. Betul. Jadi kami berempat itu ketika proses pergantian itu semuanya tidak bersedia menjadi ketua. Dan dalam sejarah hidup saya baru sekali ini pemilihan ketua itu tanpa ada tanpa ada tekanan. Kami kan semuanya adalah latar belakang organisasi. Saya punya senior, teman-teman yang lain punya senior yang kans untuk atau peluang untuk kami ditekan atau teman-teman yang lain disuruh maju sebagai untuk menggantikan Yuk Kelly itu besar sekali. Tapi hari itu kami hilang semua itu, nggak ada. Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana menyamakan niat kami bahwa yang kita lakukan hari ini kita bersepakat untuk hanya melanjutkan tugas-tugas Yuk Kelly dan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan mimpi-mimpi Yuk Kelly yang belum terwujud. Karena apa itu misalkan? Banyak sekali. Karena saya divisi sosialisasi kebetulan dalam pergaulan, karena memang Yuk Kelly itu kan orangnya kocak. Dan saya termasuk orang yang bisa memancing keluarnya tawa beliau. Jadi dalam beberapa kali diskusi saya sering dia menginginkan bagaimana keberadaan kami itu paling tidak setelah kami selesai tugasnya ada hal yang ditinggalkan. Misalnya dia menginginkan sekali bagaimana setiap provinsi itu ada kelas demokrasi. Kenapa dia berpikiran seperti itu? Karena dia menginginkan bahwa setiap ada proses rekrutmen baik itu penyelenggara, rekrutmen caleg, itu kan selalu terkendala soal pemenuhan 30% perempuan. Yang terjadi hari ini ketika partai politik ingin menyampaikan daftar calon kepada KPU, yang mereka temukan kendalanya adalah memenuhi kuota perempuan. Sehingga banyak caleg yang akhirnya hanya sistemnya mencomot-comot saja
perempuan itu yang penting difasilitasi dia masuk ke calon, dan akhirnya memang hasilnya tidak maksimal. Nah, dia menginginkan muncul itu semangat itu dari sekolah Demokrasi. sekolah demokrasi itu. Jadi pasca mereka dididik sekolah demokrasi akan muncul calon-calon atau masyarakat yang di dirinya sudah tertanam suatu saat saya akan menjadi penyelenggara yang berintegritas. Suatu saat saya ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi anggota DPR. Nah, jadi beliau memimpikan bagaimana Sumsel ini menjadi ikonnya demokrasi ke depan. Dan itu tentu tugas berat bagi saya untuk melanjutkan itu. Banyak sekali hal-hal yang lain, misalnya dia karena dia selama ini mendirikan bridge ya, kerjasama dengan KPU Australia. Dia selalu pengen mengadakan apa yang disebut dengan peningkatan kapasitas SDM. Dia pengen bagaimana KPU 4 Lawang itu harus sama dengan KPU Kota Palembang. Bagaimana Ogan Ilir sama dengan misalnya KPU Pagar Alam. Dan itu luar biasa memang mimpi-mimpi beliau, dan tentu karena itu mimpi positif menjadi semangat saya untuk mewujudkan itu, Mbak. Oke. Kalau tentang pemilu 2024 pernah nggak dalam obrolan sebelumnya dengan Bu Kelly? Pernah kita bahas itu, karena yang saya sampaikan di awal-awal itu ya lebih banyak hasil diskusi dengan beliau ya. Karena Yuk Kelly ini kan bagi saya bukan lagi tokoh Sumsel, dia tokoh nasional, dan menurut saya kans beliau untuk menjadi KPU Republik Indonesia itu sangat terbuka dari sisi kemampuan kepemiluan maupun skill tambahan dia yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa. Belum tingkat kemampuan dia sebagai pemimpin. Dan dia sudah buktikan kepada kami bagaimana sesungguhnya dia mencontohkan sekaligus mengajaran kepada saya bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu. Pemimpin yang tidak harus otoriter, tapi ketika dia memerintah semua jajarannya mau mengerjakan. Pak Amran, Anda memperkirakan akan habis berapa miliar untuk penyelenggaraan pemilu nanti 2024? Anggaran kan sudah mulai harus disusun nih tahun depan ya. Iya. Kalau APBD-nya kan kalau di sini berarti kan. Jadi untuk untuk Pilgub 2018 kemarin kita membutuhkan 283 miliar untuk Pilgub ya. Jadi memang ketika pilkada serentak ini kita rata-ratakan saja kemarin di 2020 itu 40 miliar rata-rata. 40 miliar kalau di 17 kabupaten itu paling tidak 1 triliun untuk Sumatera Selatan saja. Untuk Sumatera Selatan ya. Satu untuk Sumatera Selatan. Memang kalau kita ambil semuanya melaksanakan karena ini serentak nasional, tentu dari Papua sampai ke Merauke kan melaksanakan itu. Artinya memang pemerintah kalau ini mau ditanggung APBN semua, paling tidak untuk 2 tahapan itu paling tidak di 30 triliun pelaksanaan. Itu luar biasa. Luar biasa. 30 triliun. 30 triliun. Itu pure anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pilkada dan pileg-pilpres. Belum kalau kita hitung kalau ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu. Jadi uang yang akan beredar itu bisa jadi 100 triliun. Bisa jadi. Bisa jadi. Belum lagi kalau pilpresnya 2 putaran. Belum lagi. Ya? Iya. Bisa jadi kan? Bisa kita jadi. Tahu. Jadi kita bicara soal pilpres itu tetap angkanya ketika putaran selanjutnya dilaksanakan pasti menyentuh angka hampir 1 triliun. Dan itu menunjukkan kalau menurut saya bahwa ketika kita bicara soal angka maka memang pemilu di Indonesia ini belum efisien. Karena kita masih menganut pola-pola tradisional menurut saya ya, dari tahun
dari pemilu ke pemilu ya seperti itu. Maka saya berharap betul ke depan kita akan ketemu di mana masanya kita sudah pemilu dengan e-voting. E-voting memang harus dimulai. Nah, sekarang kita bicara soal lokal ya. Nanti itu akan menjadi tahun yang juga sangat seksi, ya kan? Karena di sana akan ada pilgub, ya. Kemudian pada tahun 2022 bahkan Musi Banyuasin itu kepemimpinan Bupati Muba selesai kan. Kemudian tentu akan ditunjuk penjabat-penjabat. Nanti itu jumlahnya untuk se-Indonesia Raya ada 272 penjabat. Dan semua itu adalah pilihan kecuali gubernur ya. Pilihan dari presiden. Sementara kalau bupati wali kota itu adalah kewenangan Mendagri. Anda memprediksi itu nanti seperti apa? Apakah kemudian dinamika politiknya akan kondusif? Atau justru nggak apa-apa dong ya, seorang KPU juga bicara tentang itu kan ya? Ataukah Indonesia akan malah monoton dalam sisi politik? Bagi saya penyelenggara pemilu ini tentu kita berharap peran pemerintah itu pada posisi yang selama inilah ya, dia pada posisi tengah. Pada posisi tengah atau netral. Tapi beberapa pengamat politik dalam diskusi juga mengkhawatirkan soal ketika kepala daerah itu ditunjuk oleh menteri dalam negeri atau presiden. Karena memang dikhawatirkan nanti di 2024 itu justru yang ditunjuk ini justru dikhawatirkan akan menjadi mesin politik di 2024. Walaupun memang harus diakui memang dari sisi aturan sudah tegas sekali bahwa memang PLT atau penjabat kepala daerah itu memang dilarang untuk melakukan terlibat dalam proses kecuali dia bukan ASN ya, tapi sekarang semuanya pasti penjabat itu kan ASN yang ditunjuk. Nah itulah yang kita khawatirkan bagaimana nanti harusnya aturan-aturan yang mempertegas soal itu ya, terutama saya kira sanksi, karena sanksi ketika petahana melakukan lobby itu ya, ketika petahana misalnya kita berkaca di 2020 saja tegas. Anda kalau main-main didis loh. Nah kita pengennya aturan seperti itu. Jadi PJ kalau Anda main-main pidana dan pecat. Kalau memang pemerintah punya komitmen terhadap itu ya. Saya kira itu yang terpenting soal itu. Karena memang kalau KPU ini kan penyelenggara ini kan dari semua arah. Tekanan itu kan dari semua arah. Kalau KPU provinsi itu melihat Sumsel ini kan dari atas ya, helikopter view ya. Ya, jadi bukan hanya KPU, PPK, PPS, KPPS, tapi beserta pemilu, ya kan? Dalam tanda kutip juga ada oknum aparat yang kadang-kadang juga melakukan tekanan karena memang ada keluarganya yang kebetulan mencalon dan lain sebagainya. Dan itu semuanya akan rumit kalau seandainya PJ-nya juga ikut, pejabat yang ditunjuk itu juga ikut dalam itu. Nah, bayangkan Mbak sendiri bagaimana psikologisnya kami di 2024 itu, kalau itu terjadi. Luar biasa ya, Pak Amrah mesti panjang napas sama teman-teman, mesti sehat terus ya. Iya. Ya, apakah sekarang mulai ada yang ngelobi-lobi atau barangkali mau konsultasi bagaimana sih menghadapi 2024 untuk yang sudah mau mulai habis masa kepemimpinan atau seperti apa? Ada nggak Pak Amrah? Ada sih, ada beberapa ya, beberapa memang karena ini sesuatu yang baru ya. Tentu kepala daerah yang mungkin berakhir di 2022, di 2003 dia butuh bagaimana sih perspektif pilkada dan pemilu legislatif itu dari sisi saya sebagai penyelenggara. Cuman karena saya penyelenggara, ya mohon maaf saya tidak bisa karena memang saya dibatasi untuk itu berbicara soal itu kecuali kalau memang
kegiatan itu dilakukan resmi ya, misalnya dalam bentuk webinar atau seminar, ya tentu kita akan bercerita soal itu. Kita bikin aja kalau gitu ntar. Boleh, Ya? kita bikin aja, Mbak. Jadi kita aja. bicara. Ya karena kalau itu tentu kalau resmi kan kita bicara. Boleh lah, tidak ada salahnya KPU misalnya. Saya sebagai ketua KPU mengkritik kebijakan pemerintah karena menurut saya penting kita menyuarakan hal-hal yang menurut saya ya kita harus berani mengatakan bahwa ini kalau dipaksakan pemilu misalnya pilkada 2004 itu risikonya ini loh ya. Karena ketika penyelenggara itu hanya diam dan mengatakan bahwa kita siap, padahal dia tahu risikonya luar biasa, itu menurut saya juga salah ya. Salah, oke. Apa tadi nak nanya ya, lupa aku. Kemudian ini saran dari Ketua KPU bagi kontestan yang mau maju 2024 dari posisi misalkan seperti ini, yang belum pernah duduk di belum pernah nyalon Pilwako misalkan, tetap 2024. Sementara seperti kita ketahui di masyarakat sudah banyak sekali ya kan calon-calon yang mulai memperlihatkan wajahnya ke masyarakat untuk sosialisasi, itu sah-sah aja ya kan. Betul. Tapi kemudian apakah kalau dari KPU itu melihatnya masih terlalu jauh atau bagaimana ya? Kalau saya ya, Enggak hanya Pilwako ya, tapi kan juga beberapa seperti iya. itu. Jadi 2019 dan 2020 kalau kita lihat hasil ya, di 2020 itu banyak berapa orang ya petahana yang tumbang. Dan itu menunjukkan memang betapa siapapun yang ingin mencalonkan itu butuh waktu panjang untuk melakukan sosialisasi. Jadi kalau saran saya, mulailah untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. Karena masyarakat semakin cerdas, masyarakat bukan hanya melihat dari si fisik si calon ya, tapi masyarakat juga sekarang sudah berani mempertanyakan apa sih yang akan Anda rubah ketika Anda jadi kepala daerah maupun calon legislatif. Dan ini momen yang tepat bagi saya untuk tokoh-tokoh, terutama tokoh muda ya, tokoh muda yang punya potensi untuk cepat. Dan saya kira di tahun-tahun ini bisalah dimulai dari hal-hal yang kecil ya, untuk mensosialisasikan nama dan program dia ketika dia akan maju dalam pemilihan di 2024. Jadi pendekatannya pun kan sudah berbeda karena ini zaman digital ya. Iya. Ya kan? Zaman digital. Jadi tentu juga perlu orang-orang yang smart, bahkan boleh dibilang nggak usah keluar duit banyak kan, gitu ya. Betul. Tapi dengan cara yang pas. Betul. Jadi ketika bicara soal menjual brand kita, dulu kan kita bicaranya soal jauh nih, Sumsel luas. Tapi pilkada di 2020 menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat di Sumatera Selatan ini bisa tinggi hanya melalui, salah satunya adalah melalui sosial media. Jadi ke depan memang strategi politik menggunakan sosial media itu sudah menjadi hal yang harus dipikirkan. Sangat penting kalau menurut saya. Penting ya. Termasuk KPU ya. KPU sekarang sudah bicara soal bagaimana sosialisasi melalui konten-konten media karena murah, efektif. Tapi jangan lupa ke media mainstreamnya ya. Oh iya. Tetap. Karena itu kan kita bicara soal soal habit ya. Orang walaupun media sosial sekarang ini marak, tetap saja konsumen ada yang tetap ketika dia belum membaca media mainstream, dia belum merasa mendapat informasi. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak Amrah. Anda akan melihat pemilu 2024 itu sebagai pemilu yang berkualitas atau apa? 2024 ini kalau menurut saya, seperti yang saya sampaikan, ini adalah pintu di mana demokrasi kita diuji. Kalau pemerintah berkomitmen dan pembuat undang-undang berkomitmen untuk memulai hal-hal yang baru,
Saya kira ini bisa pintu masuk bagaimana suatu saat nanti kita sudah bisa menemukan sistem pemilu yang tepat, efektif dan efisien. Salah satunya yang kita bisa wacanakan tadi bagaimana e-voting itu dapat berlaku segera di Indonesia. Tapi kalau sebaliknya, saya kira akan sulit kita untuk menghindar dari penilaian publik internasional ya. Bagaimana sekarang ini demokrasi kita ini dicederai dengan money politik. Nah, di 2024 itu kalau tidak terjadi penguatan di seluruh sektor, maka money politik itu akan tetap ada dan justru itu dia akan menurunkan nilai skor demokrasi kita di mata publik internasional. Oke, tinggal pilih yang mana? Ya, saya kira pemerintah akan fokus ya. Saya masih percaya bahwa KPU RI bisa menyiapkan ini dengan baik. Kami KPU Provinsi juga akan menyiapkan calon-calon terbaik lah dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Ayo menjadi penyelenggara pemilu untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Oke, jadi e-voting itu menjadi harapan paling tinggi ya, supaya memudahkan penyelenggaraan pemilu dan menghemat yang ratusan triliun bisa untuk bikin macam-macam lagi. Infrastruktur yang bisa tetap jalan. Oke, terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Sama-sama. Ya.